Pada video presentasi ini, saya dan rekan kelompok saya akan menjelaskan analisis mengenai brand association terhadap merek Jeko yang telah kita lakukan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Salma Syaira Suwanti. Yang kedua ada Diah Budiati. Yang ketiga ada Tesalonika. Yang keempat ada Amelia Eka. Yang kelima ada Rizka Dwi. Yang keenam ada Dede Alfiandi. Dan terakhir ada Kesha Zahara. Untuk mempersingkatnya waktu, kita mulai pada topik yang pertama. Pengertian brand association. Brand association adalah hubungan di dalam pikiran seseorang antara brand dengan orang, tempat, benda, ataupun emosi. Sang Aci dan Sophia menjelaskan bahwa asosiasi merupakan atribut yang sudah ada di dalam merek dan akan lebih besar apabila pelanggan mempunyai banyak pengalaman berhubungan dengan merek tersebut. Jadi, brand association itu mengacu pada koneksi atau hubungan yang terbentuk antara merek atau brand dan berbagai aspek seperti karakteristik produk, citra merek, nilai-nilai merek, atau pengalaman konsumen. Ini menciptakan persepsi positif atau negatif terhadap merek berdasarkan asosiasi tersebut. Asosiasi merek dapat melibatkan faktor seperti kualitas, keandalan, gaya hidup, atau bahkan selebriti yang terkait dengan merek tersebut. Jadi, asosiasi merek ini sangat penting karena membantu pelanggan mengingat merek kita dan bisa membedakan dari pesaing, serta menciptakan citra positif. Nah, di sini saya ingin menjelaskan profil dari Jeko. Profil Jeko itu adalah sebuah perusahaan kuliner yang bergerak di bidang cemilan dengan mengkhususkan diri pada penjualan yogurt, donat, frozen, dan minuman kopi. Nah, Jeko ini telah memiliki lebih dari 100 gerai di seluruh Indonesia. Tak hanya itu saja, Jeko ini sudah tersebar hingga ke negara tenggara. Jeko didirikan pada tahun 2005 yang bertepatan di mana pada tanggal 26 Juni 2005. Jeko ini lahir atas pengusaha sukses Joni yang sebelumnya telah berhasil merintis bisnis salon di Indonesia. Kesuksesannya yang telah ia raih melalui salon tidak membuat Joni merasa puas dan bangga. Donat di Amerika menjadi benchmark pertama Jeko untuk mencapai kesuksesannya di Indonesia. Pada mulanya, Joni ingin untuk melakukan franchise brand donat dari Australia. Namun, ia menemukan kendala diantaranya adalah dari bahan baku dan pengendalian kualitas. Atas dasar permasalahan tersebut, Joni memutuskan untuk memproduksi donatnya berdasarkan pengalamannya ketika berkunjung dan merasakan donat di Amerika. Nah, Joni ini memproduksi donatnya ini membutuhkan waktu kurang lebih dari 3 tahun. 3 tahun dalam mempersiapkan segala kebutuhan seperti standar dan prosedur produksinya sehingga Jeko ini untuk mengudara di pasar Indonesia. Nah, gerai pertama ini dibuka di Supermall Karawaci, Tangerang. Nah, pengalamannya di Amerika ini membuat Joni berbuka dengan konsep yang ada di Amerika, di mana konsep tersebut belum ada dan belum diterapkan di gerai donat manapun Indonesia. Konsep ini tersebut memiliki dapur terbuka di mana konsumen-konsumen tersebut bisa melihat secara langsung proses pembuatan donat dan minuman kopi. Dan mencampurkan satu persatu bahan bakunya hingga donat tersebut matang dan siap disajikan dalam konsumen. Nah, proses produksinya ini menggunakan mesin-mesin yang diimpor dari Amerika. Tak hanya mesin-mesin saja yang diimpor dari Amerika, 50% bahan-bahan bakunya itu diimpor juga dari luar negeri seperti coklat dari Belengia, susu dari Selandia Baru, dan bubuk kopi itu dari Italia. Hal ini yang membuat
Jeko ditempatkan pada lini produk premium berkualitas tinggi di pasar donat Indonesia. Oke, selanjutnya ada metode analisa data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengategorikan, dan menafsirkan. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Pendekatan kuantitatif menekankan kepada hasil dari rata-rata keragaman yang ada. Pendekatan kuantitatif dipandang sebagai suatu yang bersifat eksploratif dan induktif. Analisis statistika deskriptif bertujuan untuk menggambarkan indeks jawaban responden dari berbagai konstruk yang dikembangkan. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai donat Jeko. Analisis dilakukan dengan teknik analisis indeks untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item yang diajukan. Dengan sumber data primer berupa kuesioner yang sudah kita bagikan dalam format Google Form, kami menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand association pada produk donat merek Jeko dengan rumus coran Q-test. Kemudian saya akan menjelaskan data hasil kuesioner atau data responden. Untuk yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada perempuan laki-laki, perempuan 15 frekuensi dan presentasinya 50%, serta ada laki-laki dengan frekuensi 15 dan frekuensi 50%. Jika dijumlahkan, jumlah frekuensinya ada 30 dan presentasinya 100%. Kita ketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki itu ada sebanyak 50% dan perempuan ada 50%. Yang kedua ada usia, yaitu usia 15 sampai 19 tahun dengan frekuensi 9 dan persentase 63%. Kemudian ada usia 19 sampai 25 dengan frekuensi 11 dan persentase 37%. Lalu ada 26 sampai 30 tahun, frekuensi dan persentasenya tidak ada, jadi jumlahnya frekuensi itu 30 dan persentasenya 100%. Kelompok usia 15 sampai 19 tahun itu memiliki persentase sebanyak 63% dan usia 19 sampai 25 memiliki persentase sebanyak 37%. Untuk kelompok usia 26 sampai 30 tahun tidak memiliki persentase kuesioner. Yang ketiga ada pekerjaan. Untuk pekerjaan, pelajar atau mahasiswa itu memiliki frekuensi 28 dengan persentase 93, serta ada wira swasta dengan frekuensi 2 dan persentasenya 7%. Jika dijumlahkan, frekuensi ada 30 dan persentasenya ada 100%. Ada sebanyak 93 responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa dan 7% memiliki pekerjaan sebagai wira swasta. Kemudian ada rekapitulasi jawaban responden brand association dari Jeko Donuts dan Coffee. Yang pertama itu ada, apakah Anda mengetahui brand Jeko ini? Ada 29 mengatakan iya dan 1 mengatakan tidak. Kemudian ada, menurut Anda, apakah brand Jeko ini mudah untuk ditemukan? Ada 30 mengatakan iya dan kosong atau tidak menjawab. Tidak ada yang menjawab. Yang ketiga, apakah warna-warna cara dan desain kreatif dari donat Jeko berpengaruh pada keputusan Anda untuk membeli? Ada 18 mengatakan iya dan 12 mengatakan tidak. Yang keempat, menurut Anda, apakah donat Jeko mempunyai citra yang baik? Ada 29 mengatakan iya dan 1 mengatakan tidak. Yang kelima, menurut Anda, apakah pilihan dari berbagai macam menu brand Jeko sudah memudahkan Anda untuk menikmati produk tersebut? Ada 30 mengatakan iya dan tidak sama sekali, atau menjawab tidak itu ada 0.
Yang keenam itu, menurut Anda, apakah donat Jeko memiliki rasa yang manis berlebihan? Ada 10 mengatakan iya dan 20 mengatakan tidak. Yang ketujuh, apakah Anda mengetahui brand Jeko memiliki menu selain donat? Ada 26 mengatakan iya dan 4 mengatakan tidak. Yang kedelapan, menurut Anda apakah letak brand Jeko itu strategis? Ada 26 mengatakan iya dan 4 mengatakan tidak. Menurut Anda apakah harga donat Jeko itu terjangkau? Ada 20 mengatakan iya dan 10 mengatakan tidak. Lalu, menurut Anda apakah kopi yang dijual brand Jeko enak? Ada 19 mengatakan iya dan 11 mengatakan tidak. Terus ada, menurut Anda apakah bentuk dari donat Jeko itu menarik? Ada 27 mengatakan iya dan tidak. 3 itu mengatakan tidak. Yang ke-12, apakah produk yang dihasilkan oleh brand Jeko dibuat secara langsung di toko? Ada 28 mengatakan iya dan 2 mengatakan tidak. Lalu yang terakhir, apakah Anda mengetahui bahwa donat dari brand Jeko memiliki varian rasa yang banyak? Ada 30 mengatakan iya dan tidak sama sekali. Rata-rata tidak ada yang menjawab atau kosong. Jika dijumlahkan, yang menjawab iya ada 322 dan yang mengatakan tidak ada 68. Selanjutnya yaitu perhitungan rumus Chochrane-Ky. Setelah mencari nilai asosiasi pada suatu merek, diperlukannya analisis statistik hitung pada brand association dengan menggunakan rumus Chochrane-Ky test. Rumus ini digunakan untuk mencari signifikasi pada suatu merek dengan menguji semua asosiasinya. Dan nantinya hasil penelitian tersebut, analisis uji Chochrane dibandingkan dengan antar nilai Q dengan X kuadrat tabel CHI. Contoh tabelnya itu seperti gambar di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini merupakan tabel CHI. Dan bagaimana sih cara menghitung rumus Chochrane-Ky ini? Yaitu dengan Q sama dengan C. C itu banyaknya variabel atau asosiasi dikali dengan C dikurang 1 sigma CI kuadrat. CI itu merupakan jumlah kolom jawabannya. Kemudian dikurang dengan C dikurang 1, lalu dikali dengan N kuadrat. N itu total besar. Lalu dibagi dengan C dikali N dikurang sigma RI kuadrat. RI merupakan jumlah baris jawaban ya. Untuk mengetahui bagaimana cara bagaimana cara menghitung rumus Chochrane-Ky, kita lanjut pada slide selanjutnya. Pada tahap pertama ini, kita memiliki 13 asosiasi dengan A-nya itu 5% dan DK-nya itu 13 dikurang 1 yaitu 12. Selanjutnya kita lihat pada tabel CHI-nya. Pada baris ke-12 dan kolom 5%. Kita dapatkan angka di situ sebesar 21,026. Angka tersebut nantinya kita akan bandingkan di akhir dengan Q. Kita lanjutkan pada rumus Chochrane-Ky-nya. Dari data yang telah kita hitung, kita mendapatkan C-nya itu sebanyak 13 dan N kuadratnya kita dapatkan 322 dan sigma RI kuadratnya kita dapatkan 3536 dan sigma CI kuadratnya kita dapatkan 8432. Angka-angka tersebut selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus Chochrane-Ky. Kita lihat dari perhitungan tersebut kita mendapatkan Q sebesar 109,514. Sangat disayangkan, Q pada tahap pertama ini masih lebih kecil daripada CHI-nya. Dan maka dari itu HO-nya ditolak. Kenapa ditolak? Karena Q-nya harus lebih besar daripada CHI-nya, baru HO-nya diterima. Maka dari itu kita harus melanjutkan pada tahap selanjutnya. Dikarenakan pada uji tahap pertama, hipotesis masih ditolak, maka saya akan melanjutkan pada uji tahap kedua dengan menghilangkan perolehan jawaban iya terkecil, yaitu pada jawaban pertanyaan ke-6. Dengan pertanyaan, menurut Anda, apakah donat Jeko memiliki rasa manis yang berlebihan? Dengan data sebagai berikut. Pada tahap kedua, asosiasi yang kami gunakan bernilai 12, alfa 5%, derajat bebas 11. Pada tabel C kuadrat, baris kelima kolom 5%, nilai X bernilai 19,675. Lalu didapat data sebagai berikut.
nilai C bernilai 12, nilai N 312, nilai sigma R atau jumlah seluruh baris jawaban iya itu bernilai 3.322, sigma C bernilai 8.332. Kemudian kita masukkan ke rumus Cochran-Key. Dari perhitungan didapat nilai Q yaitu 68,815. Jadi nilai Q ini lebih kecil dari X pada tabel C. Maka HO ditolak yang berarti 12 asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Dikarenakan pada uji tahap kedua hipotesis masih ditolak, maka saya akan melanjutkan uji tahap ketiga dengan menghilangkan perolehan jawaban iya terkecil berikutnya, yaitu pada jawaban pertanyaan ketiga. Dengan pertanyaan, apakah warna-warna cerah dan desain kreatif dari donat Jeko berpengaruh pada keputusan Anda untuk membeli? Dengan data sebagai berikut. Pada tabel uji tahap ketiga ini, kami menggunakan asosiasi bernilai 11. Alfanya 5%, derajat bebasnya 10. Pada tabel Cikwadat, baris keempat kolom 5%, nilai X itu bernilai 18,307. Lalu dengan nilai C 11, nilai N 294, nilai sigma R 2936, nilai sigma C 8008. Lalu kita masukkan lagi ke rumus Cochran yang sudah kita pakai pada uji tahap sebelumnya. Setelah diperhitungkan, maka kita mendapat nilai Q sebesar 55,43. Dari sini kita melihat Q ini lebih kecil dari X pada tabel C. Maka dengan demikian HO atau hipotesis itu masih ditolak, yang berarti 11 asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Dikarenakan pada uji tahap ketiga hipotesis masih ditolak, maka kita akan melanjutkan pada uji tahap keempat dengan menghilangkan perolehan jawaban iya terkecil berikutnya, yaitu pada jawaban pertanyaan ke-10. Dengan pertanyaan, menurut Anda apakah kopi yang dijual brand Jeko enak? Dengan data sebagai berikut. Asosiasi yang kami gunakan pada tahap keempat ini berjumlah 10, alfa 5%, derajat bebas 9. Pada tabel C, baris ketiga kolom 5%, nilai X bernilai 16,919. Dari data kami mendapat nilai C sebesar 10, nilai N 275, nilai sigma R 2555, dan nilai sigma C 7647. Lalu kita masukkan kembali pada rumus Cochran. Dari perhitungan pada tahap keempat ini, nilai Q lebih besar dari X pada tabel C. Maka HO diterima yang berarti 10 asosiasi yang diuji itu saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan produk brand Jeko. Yang pertama, produk Jeko merupakan produk yang dikenal oleh masyarakat. Produk Jeko adalah produk yang mudah ditemukan oleh masyarakat, dan produk Jeko adalah produk yang memiliki citra yang baik. Yang keempat, keberagaman menu brand Jeko memudahkan konsumen dalam menikmati produk Jeko. Yang kelima itu, masyarakat mengetahui bahwa brand Jeko memiliki menu lain selain donat. Ada brand Jeko memiliki tempat yang strategis. Produk Jeko adalah produk yang terjangkau, dan produk Jeko memiliki bentuk yang sangat menarik. Produk Jeko ini memiliki produk yang langsung dibuat langsung dari toko. Yang ke-10 itu produk Jeko adalah produk yang Segitu saja penjelasan dari saya dan rekan-rekan kelompok saya mengenai analisis brand association terhadap merek Jeko yang telah kita lakukan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan taruh saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.